sudah jam 2 ya teman-teman. Kita mulai saja live streamingnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di hari Minggu ini kakak ucapkan selamat untuk menjalani hari Minggunya. Semoga menyenangkan ya teman-teman. Dan di video kali ini atau di live streaming ini kita akan membahas mengenai suka duka tinggal di sekolah kedinasan, yang terutama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya, karena kakak dulu sebagai seorang alumni di Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2012 masuknya ya. Jadi kakak akan membagikan pengalaman-pengalaman kakak, semoga bisa menjadi bayangan atau bisa menjadi referensi apakah teman-teman nanti bisa sanggup atau tidak untuk melanjutkan. Jadi mulai sekarang dipikirkan ya teman-teman. Dan di sesi ini kakak akan berbagi pengalaman sembari menjelaskan suka duka, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menulis di kolom chat ya teman-teman. Nanti kita akan berdiskusi bareng bagi teman-teman yang belum tahu, supaya kita bisa sama-sama tahu ya teman-teman. Jadi di sini kakak akan membahas dulu, atau kakak memperkenalkan diri ya bagi teman-teman yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Putra. Saya merupakan ASN di instansi perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Dan hari ini kakak sedang akan menjelaskan mengenai suka duka selama tinggal di asrama sekolah kedinasan. Dan kakak merupakan alumni dari STTD tahun masuk 2012, tamat tahun 2015, mengambil program Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ya. Dan sekarang sudah untuk jurusannya itu sudah berdiri sendiri menjadi Politeknik Transportasi Darat, Sungai, Danau, Penyeberangan. Oke. Dan di sini kakak akan membahas mengenai suka dukanya. Kakak akan membahas mengenai dukanya dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita bahas yang manis-manisnya, kita bahas dulu yang pahit-pahitnya ya teman-teman. Jadi untuk dukanya itu yang pertama adalah kita otomatis akan jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Sebagaimana untuk kita menjadi taruna di sekolah kedinasan itu kan sistemnya itu boarding school ya teman-teman. Jadi sistem boarding school itu atau sistem asrama, kita hanya diperkenankan untuk keluar pada hari Sabtu atau Minggu, dan itu terserah dari pelatih ya teman-teman. Biasanya Jumat sore kita udah keluar, Minggu sore kita harus balik ke asrama. Dan kalau tidak ada masalah ya, misalnya asramanya tidak kotor atau adanya pelanggaran-pelanggaran, bisa saja nanti pelatih membatalkan. Dan itu dulu kendala bagi kakak, di mana kakak dulu pendidikannya di Palembang, sedangkan rumah kakak berada di Bali. Otomatis kakak merantau selama kurang lebih 3 tahun ya di sana, dan itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, jauh dari orang tua dan teman-teman yang kita sayangi. Oke. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kampus yang begitu padat ya teman-teman untuk dukanya. Karena kenapa kegiatan kampus yang begitu padat? Kita itu sudah diprogram atau dijadwalkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah di-planning di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Contohnya itu kita sudah harus bangun pukul 4 pagi ya teman-teman, karena kita akan melaksanakan sholat subuh, kemudian kita melaksanakan apel senam pagi pukul 5 pagi, melakukan senam pagi pukul 5 sampai pukul 6, kemudian kita balik ke asrama untuk mengerjakan piket-piket ya, yaitu membersihkan asrama, kemudian membersihkan kelas, membersihkan kamar kita. Kalau itu nanti dicek tidak bersih, maka kita akan mendapatkan hukuman. Lalu kita lanjut untuk berpakaian, kemudian kita makan pagi, kemudian apel pagi lagi, baru belajar sampai jam 12 siang. Nanti kita persiapan sholat dulu, untuk sholat mohon maaf kakak non muslim ya, untuk yang jam 12 siang itu azhar ya kalau tidak salah. Dan lanjut kita ke apel siang. Nah apel siang apel siangnya jam 1, itu baru kita makan untuk makan siang jam setengah 2 siang atau jam 1 siang ya teman-teman. Baru balik lagi untuk ke kelas, kita melakukan kegiatan
belajar siang, kemudian kita balik lagi ke asrama jam 3 untuk persiapan kita apel olahraga jam 4. Jadi seperti itu teman-teman, jam 4 kemudian kita olahraga dari jam 4 sampai jam 6 sore, kemudian dari jam 6 sore kita melakukan sholat maghrib, kemudian kita berkumpul di selasar makan untuk makan malam jam 7 malam ya. Kemudian kita lanjut belajar malam bersama senior-senior kita sampai pukul 9 malam, lalu apel malam. Barulah kita selesai dalam hal kegiatan dan kembali ke asrama. Jadi seperti itulah teman-teman, begitu banyaknya kegiatan. Kemudian yang ketiga, dukanya itu barang kita sering hilang teman-teman. Kenapa barang kita sering hilang? Ya namanya kita di asrama, yaitu berteman dengan orang yang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki karakter berbeda-beda ya teman-teman. Jadi untuk barang-barang itu memang harus kita jaga benar-benar ya, baik dari uang atau pakaian kita pun juga harus kita jaga teman-teman, harus kita tulisi, harus kita tandai, kemudian atribut-atribut kita pokoknya jangan sampai hilang ya teman-teman. Dan kalau hilang itu fatal banget, itu pasti kita akan kebingungan nantinya. Biasanya kita kalau kehilangan dari atribut kita itu minta kepada senior kita, itu pun kalau ada ya, kalau tidak ada itu waduh itu berabe banget. Jadi benar-benar kita harus menjaga barang-barang kita sendiri dan kita juga harus tidak melakukan perbuatan mencuri barang orang lain teman-teman. Kalau ketahuan itu sampai kita hidup pun kayaknya membekas ya di pikiran teman-teman kita bahwa kita pernah mengambil barang mereka. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti itu, dan mencuri itu merupakan kegiatan paling dibenci ya. Kemudian kita jajan itu terbatas teman-teman. Nah, waktu kita boleh jajan ke kantin itu jam 9 malam ya, setelah apel malam. Jadi benar-benar kita jajan itu sangat terbatas, dan biasanya kita hunting makan minum itu pada saat kita pesiar ya teman-teman, yaitu pada saat kita izin bermalam. Jadi kita pulang ke rumah, kemudian baru kita bisa nongkrong-nongkrong di mall. Dan nongkrong-nongkrong di mall itu juga kita harus memakai pakaian dinas teman-teman. Nggak bisa kita memakai pakaian preman atau pakaian apa, kalau ketahuan oleh pelatih bisa-bisa kita disanksi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kemudian telekomunikasi terbatas. Nah jadi kalau dulu zaman kakak kan belum ada yang namanya Zoom ya, belum ada pandemi. Jadi dulu penggunaan handphone itu benar-benar tidak diperbolehkan. Jadi kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang tua atau dengan pacar kita itu pada saat kita keluar dari asrama teman-teman. Ya terkadang memang kita membawa handphone dari luar ya masuk ke dalam asrama, tetapi kalau ketahuan bisa-bisa dihancurkan. Tapi untuk zaman sekarang sih sudah mulai longgar ya teman-teman, di mana kegiatan-kegiatan pembelajaran sekarang itu menggunakan Zoom. Jadi masih bisa curi-curi waktu untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian yang terakhir yaitu masa muda kita akan hilang. Nah, kenapa masa muda kita hilang teman-teman? Karena kakak merasakan itu selama 3 tahun kakak menjalani pendidikan itu, kakak benar-benar tidak merasakan yang namanya jalan-jalan bersama teman-teman, nongkrong-nongkrong atau apa. Ya ibaratnya masa muda kakak itu hilang selama menjalani masa pendidikan itu. Jadi benar-benar masa muda kita itu tahu-tahu kita sudah lulus. Jadi seperti itu. Tapi ingat pepatah, lebih baik kehilangan masa muda kita daripada kehilangan masa depan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk duka kita tinggal di asrama sekolah kedinasan. Oke. Kemudian untuk sukanya. Nah, di sini sebelum kakak lanjut ke sukanya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan diskusi bareng, dan di sini kakak langsung saja membahas untuk sukanya ya teman-teman. Dimana untuk sukanya itu kakak merasakan banget biaya untuk pendidikan itu terjangkau. Waktu dulu zaman kakak pendidikannya itu
kakak baru membayar untuk biaya asrama itu pada semester ketiga atau kedua, kakak lupa itu ya, sebesar masih per bulannya itu 500.000. Nah, kalau sekarang kan per bulannya itu 1.700.000, dan menurut kakak itu masih sangat terjangkau banget ya daripada kalian kuliah di tempat di kuliah umum ya teman-teman. Karena kalau kuliah di sekolah kedinasan itu baik makan, tempat tinggal, jadi kalian benar-benar tidak usah memikirkannya. Jadi dari segi biaya sudah hemat. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa kita sebagai seorang taruna itu menganut sistem boarding school atau asrama, dan kita tidak perlu lagi repot dalam hal memikirkan besok mau makan apa, kemudian kita tinggal di mana, karena benar-benar sudah disediakan ya. Dan makanan yang sekarang itu sudah sistemnya catering, jadi enak-enak dan bergizi ya. Kalaupun juga asramanya sekarang sudah bagus-bagus, sudah seperti kayak hotel melati bintang 3 ya. Kalau kakak melihatnya dari sekarang beda dengan zaman kakak dulu, masih seperti barak ya, yang pakai kipas angin. Sekarang kayaknya sudah ada AC. Itu zaman adik kakak dulu di PPI Madiun sudah seperti hotel kakak melihat asramanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sukanya itu hidup kita menjadi lebih teratur teman-teman. Nah, kenapa hidup kita menjadi teratur? Yang dulunya mungkin kita jarang ibadah, kemudian jarang olahraga, karena kita selalu diatur, ada jam-jamnya, jam kegiatan di asrama itu. Kehidupan kita itu menjadi teratur teman-teman. Yang biasanya kita sering molor ibadah menjadi ikut ibadah dengan teratur, selalu ingat dengan Tuhan, kemudian postur kita itu selalu terjaga ya, tidak kegemukan, tidak kekurusan, dan kita selalu olahraga lah tiap harinya ya teman-teman. Jadi kita benar-benar selalu dalam kondisi fit. Itu sih yang menurut sukanya. Kalau sekarang kakak sudah kerja ya sudah mulai longgar, jarang olahraga, makan sembarangan ya. Jadinya berat badan kakak mau kembali lagi menjadi lebih gemuk, beda sama taruna dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita menjadi jarang sakit. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, karena kita selalu bergerak, selalu berkeringat, jadi kita benar-benar jarang sakit ya teman-teman. Dan itu merupakan satu hal yang sangat patut kakak syukuri ya, selama 3 tahun kakak menjalani program pendidikan itu jarang sekali kakak sakit, dan kalaupun sakit masih ada teman-teman yang merawat. Jadi itu juga enaknya, kita tidak merasa sendirian, ada teman yang mengantarkan makan untuk kita. Kemudian yang kelima yaitu seru dalam menjalani aktivitas bersama teman-teman seangkatan. Nah, di sini serunya itu ya teman-teman, seru dalam menjalani aktivitas itu, kita dihukum bareng, itu pasti kita akan ketawa-ketawa bersama teman-teman, ketawa-ketawa bareng, kemudian bersih-bersih bareng, pokoknya seru saja kegiatan kita bersama taruna. Dan pasti kita akan mengalami yang namanya jenuh ya teman-teman, tetapi kadang-kadang kita itu sering melawak bersama teman-teman, dan itu menambah dari relasi kita atau kekeluargaan kita bersama teman-teman kita. Karena kita jadi mendapatkan keluarga baru ya teman-teman, dari Sabang maupun Merauke, baik dari senior maupun junior. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki ikatan lebih dengan teman, baik dengan senior maupun junior. Nah, itu enaknya teman-teman. Jadi memang pada saat taruna itu kita yang namanya junior selalu disuruh-suruh sama senior ya. Kalau tidak mau pasti kita akan dihukum. Tapi nanti pada saat kita kerja atau pada saat kita magang, pada saat kita masih menjadi taruna, kita magang ke institusi yang ada seniornya, wah itu benar-benar kita dijamu teman-teman, baik dari segi tempat tinggal maupun dari segi permakanan, pokoknya kita benar-benar dijamu. Dan itulah yang kakak sukai untuk di sekolah kedinasan itu, ikatan alumninya itu sangat-sangat kuat. Jadi selain dapat mendorong karir kita jadi mendapatkan keluarga baru ya teman-teman. Dan itu angkatan-angkatan itu sangat memegang erat ya, baik dari angkatan 1 sampai dengan angkatan sekarang itu. Jadi harus benar-benar kita menjaga hubungan baik ya teman-teman. Jadi itulah berapa duka dan suka selama kita tinggal di asrama sekolah kedinasan, terutama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan
selama kakak menjalani selama 3 tahun ya teman-teman. Jadi seperti itu. Bagi yang kemarin teman-teman bertanya, kakak sudah membuatkan kontennya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Dan di sini untuk saudara Iqbal tadi menanyakan spill baju kakak waktu masih jadi taruna. Nah di sini kakak menambahkan sedikit ya, nanti kakak buatkan videonya. Jadi di sini kakak spontan saja. Jadi dulu ada yang namanya baju PDH. Nah baju PDH atau pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian itu yang biasanya kita pakai setiap hari ya selama kita dalam proses. Kemudian ada yang namanya PDUB atau pakaian dinas PDUB. Kakak lupa itu, pokoknya pakaian dinas untuk kita upacara itu ya teman-teman. Ada pakai pet, pakai jas, kemudian kita pakaian dinas upacara besar. Nah itu PDUB itu. Kemudian ada yang namanya baju pesiar. Baju pesiar itu lengan panjang, kita pakai dasi warna hitam, pakai pet. Jadi seperti itu. Dan kita harus memakai atribut-atribut teman-teman, yaitu kalau dari atas itu yang namanya topi pet itu yang kayak topi polisi ya teman-teman. Kemudian kalau yang kayak peci nih, kayak seperti ini teman-teman. Nah ini namanya mood teman-teman. Nah ini mood nih, kita pasang seperti ini. Nah jadi seperti ini. Aduh kakak pakai headset nggak bisa ya. Jadi kita pasang seperti ini dan kita memakainya itu dari taruna sampai kita kerja pakai ini. Nah ini namanya mood. Kemudian ini ada pin ya, kelihatan nggak teman? Nah ini namanya pin. Ini pin perhubungan ya. Kemudian ada nanti kita pakai yang namanya pangkat. Di sini pangkat. Kemudian di sini ada yang namanya chevron ya, yang seperti tanda panah itu ya. Di sana itu kalau garis di bawahnya itu 1 berarti masih tingkat 1. Kalau garisnya 2 berarti tingkat 2. Dan yang di atasnya yang melengkung itu ada semester. Kalau 1 berarti semester ganjil, kalau 2 berarti semester genap. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada monogram namanya di sini ya. Ada rencana di baju, kemudian di kantong sebelah kiri itu ada namanya Jatawiratama. Jadi seperti itu, benar-benar kelengkapannya harus kita pakai dan setiap hari harus kita beraso. Kalau kita tidak rapi, kita akan dihukum atau mendapatkan sanksi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Iqbal, jadi nanti kakak akan buatkan kontennya untuk baju dan atribut di sekolah kedinasan ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait dengan sekolah kedinasan, mumpung kakak masih live dan mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui atau ingin bertanya, silakan kakak persilakan untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Dan kakak masih menunggu, kurang lebih ini sudah 22 menit ya, sudah lumayan lama juga kakak streaming ini. Jadi 3 menit ini kakak gunakan untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau tidak ada tanya jawab, nanti kita akan tutup. Dan terima kasih kakak ucapkan untuk yang bergabung ya, kakak spill dulu yang bergabung. Kakak ucapkan terima kasih, yaitu dari Galuh Saka, Faradivana, Iqbal, Sindu, Yulia Swandewi, Devi Mariksya, kemudian Adi Wijaya, Livia Widya, Nanang, Sakuminari, kemudian ada Afdol Yakbar, Edo Gilbert, Ridwan Ramadan, Viola Biska. Terima kasih sudah bergabung ya teman-teman. Ayo silakan, masih ada waktu 2 menit lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Dan di sini juga tadi kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan di YouTube dulu ya teman-teman. Sini mungkin ada pertanyaan yang bisa kita angkat. Oke teman-teman, silakan bertanya di kolom komentar bagi yang ingin bertanya. Dan untuk video selanjutnya nanti kakak akan bahas mengenai berapa banyak
sesuai dengan matra-matra yang jadi berapa peserta untuk tahun 2022 di setiap matranya ya teman-teman. Jadi kalian bisa memetakan mana nanti yang akan kalian pilih agar nanti bisa menambah peluang kalian untuk lolos di sekolah kedinasan ya. Oke, di sini kita akan bertanya. Izin bertanya Kak, untuk tahun 2023 apakah masih ada pola pembibitan? Ya, kita masih menunggu apakah ada pola pembibitan atau tidak. Itu semua tergantung dari keaktifan dari daerah-daerah yang ingin menjalin kerjasama dengan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu STTD ya. Jadi ditunggu saja kabar baiknya untuk tahun 2023. Kemudian izin bertanya, kalau di provinsi saya yang bekerja sama dengan PTDI, STTD itu di kabupaten lain, sedangkan kabupaten saya belum MOU dengan PTDI, STTD, apakah saya masih bisa ikut Polbit dan Pemda? Nah, jadi kemarin ada kasus ya teman-teman. Kalau contoh kita Kabupaten Cilacap ya contoh, sedangkan Kabupaten Cilacap tidak buka, tetapi Provinsi Jawa Tengah buka, maka kita bisa yang memiliki KTP di provinsi-provinsi Cilacap itu, di kabupaten-kabupaten Cilacap itu bisa mendaftar untuk di di Provinsi Jawa Tengah. Tapi kemarin dari subscriber kakak ternyata sekarang sudah bisa untuk mendaftar di kabupaten tetangga yang masih dalam satu lingkup provinsi teman-teman. Jadi masih bisa tetanggaan ya, contohnya itu antara Bandung dengan Cirebon itu masih bisa ya. Kalau misalnya di Bandung tidak buka tetapi di Cirebon buka, masih bisa karena masih dalam satu lingkup provinsi Jawa Barat. Kemarin dari subscriber kakak yang bercerita bahwa temennya yang dari dia di daerahnya dia itu dibuka formasi tetapi dia tidak lolos, tetapi temennya yang berasal dari kabupaten sebelah ikut mendaftar dan akhirnya lolos. Jadi masih bisa, meskipun yang penting dalam satu lingkup provinsi. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, ayo yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Karena di sini kakak akan menjawab sesuai dengan kemampuan kakak. Kita akan menjawab apa saja yang akan kalian tanyakan dan sama-sama mengedukasi ya, ibaratnya di sini kita saling diskusi, kalau ada salah kita koreksi bareng-bareng. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Di sini komentar. Jadi seperti itu. Ya, baik teman-teman. Demikian untuk live streaming hari ini, kakak cukupkan saja. Jadi seperti itulah suka duka kakak dulu menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar ya kalau ada yang ketinggalan. Dan kakak ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Akhir kata kakak pamit, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, supaya kalian lulus untuk si pencatar tahun 2023. Oke, sampai jumpa, see you next time.